Ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan sejumlah pemudik motor pun berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih, Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja nggak nabung, jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, setiap masa mudik lebaran, pengais koin di jalur mudik wilayah Subang bermunculan. Para pengais koin ini mengaku bisa mendapatkan Rp250.000 per hari. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di jalur Pantura Subang, Jawa Barat ramai lancar. Setiap masa mudik lebaran tiba, pengais koin di jalur mudik wilayah Subang ini bermunculan. Meskipun volume kendaraan mengalami penurunan, namun jumlah pengais koin di Pusaka Nagara Subang semakin meningkat hingga 2 km ke arah Jakarta. Pengais koin mengaku aksinya ini merupakan sebuah budaya yang sudah ada sejak dulu. Sementara pendapatan pengais koin bisa mencapai Rp250.000 setiap hari. Dari jam 6 sampai jam 6, Pak. Oh, Iya. Siang malam, Pak. Iya. dapat berapa biasanya, Pak? Ya dapat, kalau semalam tuh dapat 150, siangnya 100. Nggak capek, Pak? Ya enggak lah, orangnya cari nafkah. Nggak takut nggak? Enggak, Banyak kendaraan nih. kalau udah masuk ke sini enggak bakalan takut, Pak. Barisan pengais koin ini sering dibubarkan oleh polisi karena berbahaya dan mengganggu pemudik. Polisi menghimbau agar pemudik tidak melemparkan koin saat melintasi barisan pengais koin. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten jatuh pingsan. Para pemudik tersebut kelelahan karena terlalu lama mengantre masuk kapal. Dengan informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini, pemirsa, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Aulia Wardani mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya, Pak ya? Ya, Berapa orang? ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi,
Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga. Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bemper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini, Pak? Antrinya, Pak? Ini 3 jam. 3 jam. 3 jam? Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana, Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum kena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal, Jakarta di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Usai berbuka puasa bersama yang memang disediakan pengelola masjid, jemaah juga salat tarawih hingga mendengarkan tausiah Ramadan. Di 10 malam hari terakhir Ramadan, umat muslim meningkatkan ibadah dengan meramaikan masjid untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam dan memanjatkan doa. Ini dilakukan usai salat tarawih hingga memasuki waktu sahur. Tidak hanya dari Jakarta, beberapa jemaah sengaja datang dari kota lain untuk beriktikaf di Masjid Istiqlal. Harapan dan doa semoga diberikan kelancaran, setiap langkah ke depannya diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah. Semoga di tahun ke depan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Iya, jauh-jauh dari Istiqlal ke sini bela-belain saya. Bela-belain. Iya. Dari kapan sampai? Dari kemarin hari Kamis. Semoga doa saya di bulan Ramadan ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Selalu disehatkan badan saya dan keluarga saya juga selalu disehatkan, terutama rezeki saya dan untuk saya di dunia dan di akhirat. Iktikaf merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Ibadah ini dicontohkan Rasulullah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan di malam-malam istimewa, yakni Lailatul Qadar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lebaran mau sholat id di mana? Saya sholat id di Pemprov di Fatahillah, kemudian setelah itu ya kebetulan Pak Gub sudah juga menempati rumah dinas, ya saya akan silaturahmi di situ, kemudian saya pulang
karena kebetulan ya biasanya saya dengan keluarga besar di hari pertama. Itu aja. Oke, ada tokoh-tokoh mungkin yang nanti akan disambangi, tokoh-tokoh? Oh iya, pasti ada lah. Ada beberapa tokoh yang memang saya sama. Itu sudah tradisi setiap tahun memang saya lakukan. Kalau gue izin mau nanya kemarin, Caimin bilang kalau pendatang yang mau ke Jakarta nanti setelah Lebaran harus punya skill. Kalau nggak punya skill nggak boleh ke Jakarta. Bagaimana Pak? Bang Anung membuka diri, siapapun mau ke Jakarta silahkan. Kita tidak akan melakukan apa yang namanya dulu istilah justisia, operasi, enggak. Karena kita juga tahu bahwa Jakarta menjadi satu harapan. Sama juga seperti Bang Anung kemarin bilang, dia dari Kediri memang bermimpi ingin ke Jakarta. Artinya apa? Silakan masyarakat kita yang mau ke Jakarta. Cuman memang himbauan kita, jangan kosong-kosong. Artinya kalau nggak punya keterampilan, akan bersaing sendiri dengan masyarakat Jakarta. Artinya skill itu menjadi penting. Jadi marilah kita bersama-sama membangun Jakarta. Cuman memang ya keterampilan atau skill itu menjadi prioritas utama. Itu aja.